Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Baik, pada demonstrasi kontekstual visi guru penggerak, saya akan mencoba untuk memaparkan apa itu inquiry apresiatif, apa itu tahapan dari bagja, apa itu visi guru penggerak, bagaimana prakarsa perubahan, dan bagaimana tahapan bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Baik. Yang pertama yaitu tentang inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah suatu bentuk strategi perubahan yang sifatnya kolaboratif, yang memiliki basis berupa kekuatan, kemudian mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah, mempertahankannya, dan selanjutnya memunculkan strategi untuk mencapai visi dan tujuan bersama ke arah yang lebih baik. Jadi inquiry apresiatif ini diperlukan sebagai strategi perubahan di sekolah, bagaimana mengkolaborasikan kekuatan untuk mengidentifikasi hal-hal baik apa saja yang sudah terjadi di sekolah, serta kemudian mengidentifikasi apa-apa yang perlu dirubah, kemudian memunculkan strategi-strategi untuk mencapai perubahan tersebut supaya sekolah bisa ke arah yang lebih baik. Setelah kita mengetahui apa itu inquiry apresiatif, nah kita juga harus mengetahui nih bagaimana langkah-langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Nah, di sini ada akronim tahapan bagja, BAGJA. Nah, ini adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu adalah B atau beri pertanyaan utama. Buat atau beri pertanyaan utama digunakan sebagai penentu arah perubahan apa yang kita inginkan. Jadi apa pertanyaan yang harus kita pecahkan sebagai pedoman perubahan apa yang kita inginkan? Kemudian A, yaitu ambil pelajaran. Tahapan ini akan menuntun kita dalam mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun yang sama. Kemudian ada G, gali mimpi. Pada tahapan ini, sekolah atau individu guru akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci dan detail melalui sebuah narasi yang diperlukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memandu dari pada penyusunan narasi tersebut. Setelah itu ada J, jabarkan rencana. Kita harus menjabarkan rencana untuk mencapai gambaran atau perubahan yang kita inginkan. Tahapan J ini akan mengidentifikasi tindakan apa yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan apa yang harus kita segera lakukan. Ketika perencanaan awal kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Nah, ini jabarkan rencana lebih pada apa rencana atau planning akan kita lakukan untuk mencapai perubahan yang akan
kita inginkan. Kemudian A, yaitu A yang terakhir adalah atur eksekusi. Tahapan ini akan membantu kita untuk mentransformasikan rencana yang sudah kita jabarkan tadi menjadi nyata. Seperti itu. Berikutnya tentang visi guru penggerak. Nah, saya sudah menentukan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi profil pelajar Pancasila yang unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan. Baik, setelah dibuat prakarsa perubahan tersebut, kita langsung pakai instrumen atau tahapan bagja dalam mewujudkan prakarsa perubahan tadi. Prakarsanya adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid dengan pembelajaran membuat kerajinan berbahan barang bekas sebagai wujud gaya berkelanjutan. Jadi, di dalam B yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama, yaitu adalah bagaimana meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid dengan membuat kerajinan berbahan barang bekas sebagai wujud gaya berkelanjutan. Kemudian daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu adalah melakukan diskusi dengan berbagai pihak. Kedua, mencari referensi dan inspirasi dari sekolah lain yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak. Yang ketiga, yaitu melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan awal murid. Tahapan selanjutnya yaitu A, yaitu ambil pelajaran. Nah, pertanyaan di dalam tahapan A ini adalah, siapakah di sekolah yang memiliki pengalaman menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Yang kedua, keterampilan apa saja yang saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas murid? Yang ketiga, kegiatan apa yang membuat para murid lebih kreatif dan termotivasi dalam memanfaatkan barang bekas? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, melakukan wawancara kepada pihak yang telah melakukan kegiatan yang kreatif. Yang kedua, yaitu melakukan refleksi diri. Yang ketiga, yaitu mencari contoh dari aksi nyata ataupun dari sekolah lain yang telah melaksanakan kegiatan kreativitas dalam pemanfaatan barang bekas. Tahapan berikutnya yaitu adalah G, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah situasi yang akan terjadi apabila pembelajaran yang meningkatkan kreativitas murid dengan bahan bekas sudah terjadi? Daftar tindakan pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah melakukan diskusi dan brainstorming dengan guru dan murid, membayangkan situasi yang akan terjadi apabila kegiatan pembelajaran kreatif kerajinan bahan bekas telah sering berjalan. Kemudian yang kedua adalah melakukan wawancara yang lebih mendalam kepada murid tentang bagaimana mereka mengambil sikap apabila mereka melakukan sebuah kesalahan atau tidak kreatif. Berikutnya yaitu adalah J, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid dalam kerajinan bahan bekas? Kemudian yang kedua,
kedua, bagaimanakah mengukur progres dari kelanjutan dari langkah-langkah tersebut? Nah, daftar tindakan penyelidikan yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Membuat jadwal yang jelas tentang kegiatan pembelajaran pemanfaatan bahan bekas. Kemudian yang kedua adalah membiasakan berdiskusi dengan murid tentang kerajinan-kerajinan yang dapat dibuat dengan barang bekas. Yang ketiga itu mengukur segala potensi murid dalam membuat kerajinan berbahan barang bekas. A yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam upaya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak dalam membuat kerajinan berbahan barang bekas? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu adalah yang pertama, membuat daftar rekan yang bisa menilai pembelajaran yang saya lakukan. Yang kedua itu menyusun rencana kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna sehingga akan dapat melibatkan pihak-pihak lain untuk dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual dari mulai inquiry apresiatif, tahapan bagja, visi guru penggerak, prakarsa perubahan, dan tahapan bagja dalam prakarsa perubahan yang dapat saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.